Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara untuk memulai menggunakan aplikasi akuntansi BUMDESA berbasis Excel yang saya desain. Adapun langkah-langkahnya ada 3 langkah ya. Untuk langkah yang pertama yaitu melakukan setting identitas BUMDESA, sehingga dengan langkah ini nanti semua form laporan itu identitasnya akan seragam ya. Jadi dengan langkah ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menginput saldo awal, transaksi dan penyesuaian akhir periode. Dan langkah yang ketiga adalah pencetakan laporan keuangan dan buku besar. Baik, kita mulai untuk membuka aplikasi ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara membuka aplikasi yang ada yang dapat diunduh di Google Site ya. Ya, alamatnya di bit.ly situs BUMDESA, situsnya huruf kecil, BUMDESA-nya huruf besar ya, ada di sana. Maka pertama pasti akan ada notifikasi ya, yang warna kuning seperti ini. Ini tenang saja. Memang ada makro yang saya coba buat yang sederhana. Sebenarnya makronya hanya ini ya, hanya apa namanya salah satunya ya, yaitu navigasi ya. Nah ini caranya adalah pertama kita enable dulu, ya kita enable dulu sehingga nanti makronya bisa berjalan. Ini juga bisa kita enable konten ya. Nah, ini langkah yang akan kita lakukan yang pertama tadi adalah setting identitas. Nah, setting identitas BUMDESA itu di sini. Ya, beserta petugas akuntansi dan direktur. Ya, kemudian baru kita melakukan pencatatan transaksi di sheet buku jurnal, gitu ya. Ada di sini. Jadi aplikasi ini sederhana. Nah, bagaimana cara untuk mencatatnya nanti akan saya sampaikan. Nah, dengan pencatatan di sini, maka semua yang ada di sebelah kanan ini akan sudah otomatis tersaji ya. Misalkan laba ruginya juga sudah akan otomatis dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mulai langkah yang pertama yaitu identitas, setting identitas. Misalkan contohnya saya akan men-setting identitasnya nama kabupatennya misalkan Kabupaten Adil Makmur. Enter. Kemudian kecamatannya misalkan Kecamatan Aman Tentram. Kemudian nama desanya adalah Desa Sejahtera. Kemudian nama badan usahanya adalah Badan Usaha Milik Desa Berkah Sukses Mandiri misalkan ya. Ya. Kemudian misalkan unit usahanya adalah unit usaha wisata air. Misalkan begitu. Nah, di sini yang harus kita cermati adalah awal tahun buku dan akhir tahun buku karena di sini nanti akan menentukan periode penginputan. Jadi di buku jurnal ini saya membuat validasi di sini. Jadi kalau kita tetapkan tahun bukunya 2022 ya berarti harus 2022. Karena begitu kita input 2021 nggak akan bisa lagi. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mencatat selama setahun gitu ya. Nah, tahun berikutnya gimana, Pak Andi? Tahun berikutnya itu kita tinggal copy paste aja yang masih kosong, terus kemudian yang saldo sebelumnya, saldo di neraca saldo atau di neraca ya, itu tinggal kita pindahkan saja ke menjadi saldo awal kan gitu. Seperti itu ya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai untuk awal tahun buku ini juga mungkin regional settingnya bagusnya di setting bahasa Indonesia ya. Jadi di sini awal tahun buku misalkan tanggal 1 Januari, 1 bulan 1 garis miring 22. Misalkan begitu ya, tahunnya 2022. Akhir tahun buku 31 garis miring 12 garis miring 22 itu boleh ya. Atau 2022 boleh ya. Maka di sini settingnya sudah kita lakukan ya. Untuk petugas akuntansi misalkan nama saya Andi misalkan ya. Kodenya misalkan 3/001 misalkan begitu ya. Kemudian direkturnya misalkan Hamzah ya, misalkan begitu. Nicknya adalah misalkan 1/001, nah, misalkan begitu, nomor induk karyawannya. Nah, dengan demikian maka semua laporan itu sudah namanya sudah badan usaha kita dan apa namanya periodenya juga sudah sesuai dan penanda tangan di bawahnya itu juga sudah sesuai ya. Seperti itu. Ini direkturnya ya. Nah, kemudian kita coba mencatat transaksi. Nah, mencatat transaksi. Bagaimana cara mencatat transaksi?
Ya, ini langkah yang kedua, mencatat transaksi, yaitu mencatat transaksi pertama harus kita catat saldo awal. Ya, misalkan saya mau mencatat saldo awal, contohnya ya. Misalkan saya punya kas, sebentar, ini tanggal ya, tanggal 1 garis miring 1 garis miring 22. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mencatatnya misalkan 1 Januari 2021, maka dia akan ditolak oleh sistem. Kenapa? Periode pembukuannya di depan tadi 2022. Ya. Nah, pertama yang kita catat saldo awal, misalkan Bank BSI, bank, misalkan ya. Ini ketikkan kata kunci dulu ya. Caranya misalkan tadi ya, bank. Nah, itu boleh. Ya, nanti akan muncul pilihan. Oh, kas di Bank BSI, misalkan begitu. Ya, kemudian ada kas tunai. Nah, misalkan kata kuncinya tunai. Nah, otomatis gitu ya. Kemudian apa lagi? ATK. Ini saldo awal ya. ATK. Ini ada persediaan ATK, misalkan contohnya ya. Terus kemudian peralatan. Peralatan, misalkan ada peralatan dan mebler, gitu ya, misalkan. Kemudian ada apa lagi? Akumulasi. Akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan peralatan dan mebler, misalkan contohnya. Nah, kemudian sisi kanannya nanti ada namanya penyertaan modal. Nah, semakin panjang penulisannya maka akan semakin memudahkan kita untuk mengerucut ya akun yang akan kita pilih. Misalkan penyertaan modal masyarakat, boleh nggak saya ketik masyarakat? Ah, boleh. Ya, nanti akan muncul di sini mengerucut ya, penyertaan modal masyarakat. Nah, tinggal kita tuliskan ya. Ini konsep pencatatannya dalam mekanisme jurnal ya. Di awal sudah saya sampaikan mekanisme jurnal ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan analisis ya, melatih kita menganalisis maksud saya. Jadi dengan pencatatan ini misalkan kita membeli peralatan menggunakan kas, oh berarti peralatan bertambah di kiri, kasnya berkurang di kanan. Ini mekanismenya bisa dibaca di sini ya. Di sini ada baca dulu nih mekanismenya di sini. Jadi tinggal menghafal ini saja. Aset di kiri, beban di kiri, utang, modal, dan pendapatan di kanan. Jadi kalau bertambah posisinya begini. Kalau aset contohnya kas, kemudian ada peralatan dan seterusnya kan, persediaan gitu ya. Kalau bertambah di kiri, kalau berkurang di kanan ya. Pendapatan kalau bertambah di kanan ya, dan seterusnya. Utang kalau bertambah di kanan. Nah, ini mekanisme pencatatannya seperti itu. Jadi kiri atau kanan ya. Di istilah akuntansi istilahnya debit atau kredit. Nah, ini kita coba masukkan angkanya. Misalkan di sini 70 juta tanpa titik ya. Kemudian di sini 20 juta. Nah, ini otomatis tidak balance nih karena belum selesai ya. Ya, belum selesai. Ini indikator ini bagus sekali ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Misalkan di sini 5 juta. Kalau nanti pencatatannya sudah selesai, harusnya tidak ada yang namanya tidak balance. Ini penyusutan, ini kontra akun dari aset, berarti di kanan ya. 1.800.000. Kemudian di sini 78.200 misalkan ya. Kemudian di sini 40 juta. Nah, seperti itu. Nah, setelah semua transaksi kita input harusnya balance. Kalau ini keliru misalkan 180.000, maka tidak balance. Harus kita cek, oh bukan, ini 1.800.000. Seperti itu ya. Keterangannya di sini adalah saldo awal. Ya, kemudian nomor buktinya misalkan ya, nomor buktinya misalkan 01, ini nomor apa namanya? Urut ya, nomor urut dokumen. 01 lagi misalkan bulan ya, Januari. Kemudian unit wisata air misalkan UEA ya, di sini 2022. Nah, misalkan begitu. Ini penomorannya bagus ya dan traceable, auditable. Untuk keterangan transaksi untuk saldo awal mohon untuk diketikkan saldo awal ya, tidak harus persis seperti ini karena ini dibaca oleh rumus ya. Nah, setiap baris itu harus mempunyai atribut yang lengkap ya. Jadi ini kas itu atributnya ada nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan, gitu ya. Sedangkan yang kedua ini belum lengkap nih. Maka harus kita samakan. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita blok saja. Terus tekan kombinasi kontrol sama huruf D. Kontrol D. Nah, ya. Tinggal kontrol D. Nah, seperti ini, ya. Apa ini termasuk komponen arus kas? Oh tidak. Jadi komponen arus kas ini nanti hanya diisi kalau melibatkan kas dan terkait dengan pendapatan atau beban yang terjadi di periode itu. Ya, ini kan saldo awal, jadi tidak. Saya ambil contoh lagi ya. Sebentar. Ini kalau misalkan seperti ini, apakah sudah bisa kita lihat laporannya?
Di neraca sudah masuk ya, untuk saldo awalnya sudah masuk. Oke, di laba ruginya belum ada transaksi. Nah, kita uji coba untuk laba rugi. Misalkan ya, ini menggulung di kode nama akun ya, di baris itu, sehingga kita selalu bisa melihat balance apa tidaknya, dan harus kita selalu perhatikan. Misalkan tanggal 2 Januari, tanggal 2 atau 2 Januari ya, misalkan ya, 2 Januari. Misalkan di sini mencatat penerimaan pendapatan ya. Nomor buktinya misalkan ini bisa copy paste ya. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini di bulan yang sama nomor urutnya menjadi nomor 02 ya. Karena bulannya sama. Oke. Nah, di sini ini bagusnya membuat dokumentasi nomor dokumen internal ya. Jadi kalau menggunakan dasar dokumen eksternal itu nanti variasi sekali ya, tidak urut gitu ya. Jadi bagusnya setiap bukti itu dikasih selembar gitu ya untuk penomoran internal. Nah, misalkan kita menerima kas ya, kasnya misalkan tunai ya. Kita bisa ketik kas, bisa ketik tunai ya. Kemudian kita menerima pendapatan misalkan. Pendapatan apa? Misalkan kita menerima pendapatan tiket masuk perorangan. Dan juga mungkin kita juga menerima pendapatan parkir mobil. Nah, misalkan parkir mobil ya. Pendapatan parkir mobil. Ada nggak di sini akunnya? Ada ya. Pendapatan parkir mobil. Berapa semuanya? Misalkan di sini 11 juta ya. Ini 11. Ini diisi yang kanan dulu boleh. Ini 1.500.000. Seperti itu. Kemudian yang di sebelah sini adalah 12.500 ya. Ini bisa sama dengan sum, boleh. Ya, ini boleh. Ya. Misalkan di sini menerima pendapatan tiket dan parkir. Nah, seperti itu. Seperti biasa ini Ctrl D, ya, sebelah sini juga Ctrl D, ya, seperti itu. Sangat mudah sekali. Nah, ini karena menyangkut kas dan menyangkut pendapatan atau beban ya, maka sebenarnya bisa saja yang kita tandain adalah pas bagian kas. Ini harus kas masuk ya kan? Kas masuk dari aktivitas operasi, bisa dari sini, gitu ya. Tetapi saya sarankan yang ditandain adalah lawannya kas. Jadi yang bawah saja, ya, supaya lebih detail ya. Kalau kita tandain yang atas kan 12.500, tapi kalau kita tandain yang bawah ada 2 ya detailnya. Jadi kita mending tandain yang ini. Ini bisa nggak Ctrl D Pak? Bisa Ctrl D, ya, menyamakan atasnya. Harus kas masuk dari aktivitas operasi. Dengan transaksi ini maka laba ruginya sudah akan terjadi. Ini bisa dicetak bulan Januari, ya, maka akan muncul di sini sampai dengan Januari ada. Kalau untuk mencetak neraca ini nanti di Desemberkan ya, karena neraca saya membuatnya itu apa namanya tahun ya, tahun. Nanti bisa aja kita coba modifikasi jadi semester gitu ya, seperti itu. Ya, ini jurnalnya sangat mudah ya. Nah, ini tombol apa? Ini kalau misalkan kita mau input transaksi ya, transaksi yang isinya hanya 2 baris. Kalau menginput transaksi 2 baris nanti bisa dari sini. Ya, dan tidak perlu apa namanya? Tidak perlu ini apa namanya? Untuk mengcopy yang Ctrl D tadi ya kan. Misalkan saya berikan contoh ya. Misalkan di sini nomor buktinya 02 ya, garis miring 01 garis miring atau 03 ya, tadi sudah ada 02. Nah, 01 garis miring UWA garis miring 2022. Oke. Ini tanggalnya bisa diedit ya. Misalkan tanggalnya tanggal berapa misalkan ya? Tanggal 3 Januari. Begitu. Nah, 03 garis miring 01 garis miring 2022 gitu ya. Nah, kemudian akun yang didebit misalkan kas. Ini menerima kas. Ini nggak bisa seperti ini, tapi kode kas itu kode 1. Tinggal kita pilih kodenya atau langsung drop down saja. Ini mekanisme begitu, tidak ada pencariannya dari kode ya. Kemudian akun yang dikredit misalkan pendapatan, kodenya 4 pendapatan itu ya. Misalkan kita pendapatan paket gitu ya. Jumlahnya berapa? 10 juta. Gitu. Keterangannya menerima pendapatan tiket paket. Paket itu misalkan kayak terusan seperti itu ya. Komponen arus kasnya ini adalah arus kas masuk dari aktivitas operasi. Nah, begitu simpan ya, maka otomatis nanti jurnalnya sudah tersimpan. Bisa dilihat di sini.
ya, seperti itu. Ini apakah perlu ditandain dua-duanya nih Pak Andi? Oh iya, ini pada saat penyusunan ini waktu itu terpikir oh dua-duanya gitu ya. Ini sebenarnya yang atas bisa dihapus juga nggak apa-apa gitu ya. Biar salah satu saja ya. Nah, seperti ini ya cara untuk menginput transaksi ya. Dan bagaimana cara untuk mencetak laporan? Ini langkah yang ketiga. Ini laba rugi, misalkan contohnya. Ini kita pilih bulan apa yang mau dicetak, kemudian kita klik tombol printer di sini, kemudian print. Nah, gitu. Semudah itu. Nah, laporan yang lain juga semudah itu. Nah, bagaimana dengan buku besar? Buku besar ini kita pilih saja, misalkan buku besarnya apa misalkan ya. Kita cari kas tunai. Nah, tinggal kita klik kas tunai, maka otomatis ini tinggal kita cetak. Ya. Cuma selembar gitu ya. Jadi yang terkait dengan kas tunai saja. Gitu ya. Dan ini kalau keterangan di depan tidak diisi, maka di sini akan kosong ya. Ini bagusnya diisi sehingga muncul oh ini saldo awal dan seterusnya. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Nanti kita ketemu lagi video yang lain ya, yang terkait dengan akuntansi BUMDes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.